hadis-hadis sholat punten ini tidak ada yang mutawatir, semuanya hadis ahad. Aneh juga sih. Artinya dalam bab sholat, kalaupun ada hadis-hadis mutawatir, tidak aneh kan? Kenapa? Tiap hari Nabi sholat, ya kan begitu? Tiap hari sahabat berjamaah dengan kanjeng Nabi. Tapi kenapa tidak ada hadis yang mutawatir ya? Sampai sekarang saya belum bisa menjawab. Masih budeng ini. Ya kenapa? Apakah mungkin sahabat beler-beler bukan? Lilok berjamaah sedang berhipotesa. Atau mungkin jarak sholatnya Nabi dan sahabat jaraknya jauh. Nabi ning main building di masjid tengah, sahabatnya pada di luar, sehingga penglihatan dari kejauhan yang tidak sama. Atau juga ada manipulasi politik juga bisa terjadi, ya kan? Nah itu sesungguhnya kajian-kajian apapun tidak ada yang pernah tuntas dan selesai. Pasti di dalam hal apapun kita akan sering mengatakan wallahu a'lam bis-shawab atau wallahu a'lam bimuradihi. Itu bahasa sopan. Makna sesungguhnya reyang mah beli paham. Ngomong isin ngomong beli paham ya Allah lebih tahu. Ya saya juga tahu Allah lebih tahu dari kamu. Kamunya tahu enggak? Allah yang lebih paham, saya juga ngerti ya Allah lebih tahu dari kamu. Jujur aja kamu paham enggak? Ya enggak sih, ya bilang aja enggak paham. Kalau jujur, wa ana la afhamu hadzal murad. Aku tidak paham dengan maksudnya. Karena isinya ngomong goblok gitu dia. Gusti Allah sing pinter kan bae. Malaikat jujur, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat tidak ngomong wallahu a'lam. Allah malah yang bilang alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Sing bener takwara. Kita sing paham, sing mah goblok konon sih. Nah, itulah jadi kembali pada persoalannya apa saja dalam menafsirkan ayat ini tetap di ujungnya tidak mungkin ada banyak orang melihat dengan kesimpulan yang sama dan pasti berbeda. Ini adalah anugerah dari Allah supaya kita berbeda karena Allah tidak menghendaki sama. Enak beda tak enak sama. Lamun rabine sira pada karo sira enak beli. Ora tangi. Lamun cungure sira pada sempu kabeh. Endase denggol kabeh. Matane sipit kabeh. Saya akan kesulitan mencari mana Kang Ibnu, mana Kang Haji Fuad. Memang sengaja dibuat beda-beda. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bangsa-bangsa, suku-suku dibuat beda. Sampai wa min ayati ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Tanda kebesaran Allah, beda bahasa, beda kulit, beda suku, beda bangsa, semuanya berbeda supaya kamu merasa nyaman di dunia ini. Makanya aneh dan melawan arus ketika orang menghendaki sama. Kenapa tidak dibiarkan berbeda? Bahkan memaksa orang lain harus sama dengan dirinya sendiri. Ini kan jadi persoalan besar. Percaya enggak? Kalau kalian masuk ke Ragunan, kebun binatang, sudah bayarnya 50.000, begitu mancing isinya ketek kabeh. Ya kan enak, anak ketek, anak kunyuk, anak cemara. Nah makanya saya sendiri dalam kehidupan sehari-hari melihat logika konflik. Nih begini. Ketika ada orang yang menyatakan tidak sependapat dengan saya merasakan mendapat kenikmatan besar dari Allah. Ketika ada orang yang memusuhi saya dan menjelek-jelekan saya bersyukur kepada Allah. Paham dikit? Maka sirsi nyewat beli. Ya kenapa nyewat? Beli paham sih.
Supaya kita katon gantenge, kita perlu wong blesak sing ana ning iringan kita. Sambil kita kedeleng pinter, kudu ana wong goblok ning iringane kita. Supaya kita katon bener, kudu ana wong sing beli bener sing ana ning iringane kita. Kalau Nabi Muhammad tanpa perlawanan dari Abu Jahal, Abu Sufyan, bleg sekota Mekah, bling ngelawan Kanjeng Nabi, nurut kabeh, saya tidak bisa melihat kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham bikin? Paham tak beli paham? Sepisan maning nalikane ana wong rasani sira, nyewot tak beli. Tapi syaratnya jangan memberikan perlawanan. Biarkan saja dia menjelek-jelekan diri saya. Tugas saya membuktikan kebalikan apa yang dia katakan. Dengan adanya orang yang memusuhi saya paham Allah akan menambah simpatisan kepada saya. Mancing akal beli. Semakin banyak orang menjelek-jelekan saya, semakin banyak orang yang simpatik kepada saya, semakin banyak orang yang senang kepada saya. Tanpa itu, dari mana caranya untuk meningkatkan popularitas saya, simpatisan masyarakat? Yang gak bisa, harus ada perlawanan. Itu logika konflik yang dibangun oleh Allah, dasar sirane sing beli paham-paham barang.